Sarapan direcokin anak tapi happy. Hai, apa kabar semuanya? Ini masih pagi ya, kita mulai dengan buka gorden terlebih dahulu. Itu Mbak Nada sudah bangun ya, dia memang begitu. Kalau Aminya bangun, dia ikutan bangun. Begitu juga dengan tidur siang ya, kalau ditungguin dia tidurnya lama. Tapi kalau nggak ditungguin, dia tidurnya ya bentar aja. Lanjut, setelah itu buka pintu utama biar udaranya pada masuk, biar seger. Mbak Nada kalau dibukain pintu dia langsung keluar. Dia tuh kayak seneng banget gitu loh kalau pintu rumah ini dibuka, dia bisa bebas di luar. Oke lah kalau gitu memang masih pagi juga jadi kita berjemur dulu ya bentar di depan rumah. Jangan salfok ya sama depan rumah Mak Glo karena Mak Glo ini kan tinggal di pasar. Jadi depan rumahnya itu ya pasar. Tapi pasarnya cuma seminggu sekali ya. Setelah itu lanjut beberes ruang tamu. Ada beberapa gelas ya di meja ruang tamu tadi karena tadi malam itu ada teman yang main ke rumah. Lanjut, habis itu beberes dapur ya karena kalau berantakan itu risih juga. Pokoknya itu masak jadi nggak nyaman ya kalau dapur belum rapi. Jadi Mak Glu kayak gitu ya, ngerapihin dapur dulu baru masak. Tapi Mak Glu juga sering lihat kok, masak dulu baru beberes, katanya sekalian. Ya intinya kembali kepada kebiasaan ya, senyamannya aja. Kalau Mak Glu lihat dapur berantakan, banyak debu itu kayaknya kurang semangat gitu mau masak. Ya intinya risih. Tapi kalau lihat dapur itu bersih dan gak terlihat ada debu juga, itu kayaknya semangat banget mau masak. Setelah selesai bersihin bagian rak piring, kemudian lanjut lap-lap bagian kompor. Walaupun dapurnya sederhana, tapi bersih, tetap aja nyaman ya, tetap aja terlihat bagus dipandang. Pokoknya Mak Glu lap-lap semuanya ya, dan mungkin kalau di video terlihat bersih, tapi sebenarnya itu banyak debunya loh. Ya, seperti inilah ya pekerjaan ibu rumah tangga, dari bangun tidur sampai ketemu tidur lagi, pekerjaan itu kayaknya nggak ada selesainya. Terkadang itu juga ada sih bawaan males, tapi kalau nggak dipaksa, siapa lagi sih yang akan bersihin kalau nggak kita sendiri? Dulu pernah sih pakai ART, tapi sekarang nggak ya. Ya enak dibersihin sendirilah, semampunya, sedapetnya gitu. Lanjut lap-lap bagian mejanya ya, pokoknya semua itu dilapin, kalau nggak gitu nanti nampak banget debunya dan nggak nyaman. Belum lagi kalau ada teman main ya, dan temennya itu menuju ke dapur, entah mau buat minuman, atau mau makan, atau mau masak. Pokoknya itu kalau ada teman main, dapurnya kotor tuh rasanya kayak malu. Ya namanya juga rumah, dan yang di rumah terus itu kan istri. Jadi kalau rumahnya bersih, yang dipuji pasti istri. Kalau rumahnya kotor, yang dimaki juga istri. Apalagi sekarang kerjanya ngonten ya, jadi kalau rumahnya kotor tuh kayak kurang semangat aja gitu buat video. Tapi kalau rumahnya bersih, itu rasanya semangat banget loh buat konten, semangat banget buat video. Setelah lap-lap dapur, kemudian lanjut ke ruang tamu ya. Tadi kan ruang tamu cuma dibersihin mejanya aja, belum disapu. Lihat jam ya, terlihat jam 7. Kalau menurut kalian bersih-bersih jam 7 itu udah siang atau masih pagi sih? Kalau bagi Mak Glo jam 7 bersih-bersih itu masih pagi ya. Karena kan ada ya sebagian orang itu bangun subuh dan langsung beres-beres. Kalau Mak Glo enggak ya. Mak Glo itu kalau habis subuh ya tidur lagi. Sebenarnya nggak tidur lagi juga, cuman rebahan aja gitu di kasur sama Mbak Nada. Jadi kayak masih malas gerak gitu. Pokoknya itu masih mager. Lagian kan juga rumah sendiri ya, nggak ikut orang tua, nggak ikut mertua. Jadi ya sesuka hati, senyamannya aja. Tapi kalau jadi satu sama mertua, jangan coba-coba deh kalian bangkong. Pasti mertuanya akan ngomel. Kalaupun nggak ngomel ya nggak enak hati kan sama mertua. Ini sapu menyapunya sudah sampai di depan pintu ya. Seperti inilah ya rumah Mak Glo, sederhana kok. Alhamdulillah walaupun kecil, tapi rumah sendiri, nggak ngontrak, nggak numpang. Yang penting nggak kehujanan dan nggak kepanasan. Yang penting juga sudah rumah sendiri ya. Banyak-banyak bersyukur aja lah, karena kan ada ya di luaran sana itu masih banyak orang yang belum punya rumah, masih ngontrak, masih numpang, dan alhamdulillah walaupun kecil punya rumah sendiri. Lanjut, setelah selesai sapu-sapu, kemudian masak nasi goreng aja lah, karena nasi kemarin masih ada eman-eman. Lanjut, setelah itu ambil wajan ya. Wajan ini pokoknya bersejarah banget dan nggak mungkin Mak Glo buang kalau nggak rusak. Ceritanya wajan ini dulu itu dikasih ya sama orang. Waktu itu Mak Glo masih awal-awal nikah ya, belum punya perabotan dapur, belum punya apa-apa, tapi kami waktu itu memutuskan ngontrak ya. Kami ngontrak itu cuma bawa baju aja, jadi kalau makan setiap hari beli. Singkat cerita kami dikasih beberapa perabotan gitu, namanya Mbak Tri dan suaminya namanya Mas Irawan. Waktu itu kami dikasih wajan, dikasih piring 6, gelas 6, sendok 6, terus dikasih ceret, dikasih layah, sama dikasih panci juga. Tapi pancinya sudah rusak ya. Mbak Tri perabotan itu dari almarhumah mertua beliau. Jadi karena pemiliknya sudah meninggal, makanya Mak Glo pakai terus selama belum rusak. Pokoknya akan Mak Glo pakai terus. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah almarhumah. Mudah-mudahan setiap perabotannya Mak Glo pakai, setiap perabotannya Mak Glo gunakan menjadi amal jariah almarhumah ya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu ya kisah wajan yang selama ini Mak Glo gunakan untuk konten. Sebenarnya punya sih wajan yang bagus, wajan yang baru, cuman enak aja gitu pakai wajan ini karena nggak lengket. Oke, kita kembali lagi ke nasi
goreng, dan itu Mak Glo campurin kecap dulu ya, biar rasanya makin aduhai, makin mantul. Tapi nggak banyak-banyak kok ngasih kecapnya karena Mak Glo sendiri tuh kurang suka kecap ya. Tapi nasi goreng kalau semisal nggak dikasih kecap rasanya pasti aneh. Itu kalau menurut lidah Mak Glo ya, nggak tahu deh kalau kalian bagaimana. Biar dapur terlihat rapi terus, terlihat bersih terus. Pokoknya sambil masak ya sambil beres-beres, sambil bersih-bersih. Jadi selesai masak itu nggak kotor banget. Kalau kalian sendiri bagaimana? Fokus masak, habis itu baru bersih-bersih, beres-beres, atau sekalian? Ya, kembali lagi sesuai dengan kebiasaan ya. Kalau kalian sering mendengar suara burung di video Mak Glo, harap maklum aja ya, karena suami Mak Glo itu kicau mania. Pokoknya burung peliharaan di rumah itu banyak banget, tapi gimana lagi, itu hobi Pak suami. Oke, kita kembali lagi ya ke nasi goreng. Itu ikan asin kemarin Mak Glo jadikan satu aja ya di nasi goreng, eman-eman. Jadi seperti ini ya penampakannya di wajan. Aroma nasi goreng ini sudah menguar, sudah menusuk hidung, pokoknya sudah bikin tambah lapar, apalagi suasana masih pagi dan syahdu. Pokoknya pagi ini buat nasi goreng itu pas banget dengan cuacanya ya, dengan suasana paginya. Padahal tadi malam itu nggak hujan, tapi nggak tahu kenapa pagi ini kok terasa dingin dan syahdu. Lanjut, kita bereskan dulu ya yang kotor-kotor, kita bawa ke wastafel biar dicuci. Setelah itu kita ambil piring ya, karena sudah nggak sabar lagi ingin menyantap nasi gorengnya. Nasi goreng buatan Mak Glo, nasi goreng ala-ala. Enak nggak enak? Pokoknya enak dong, karena memang adanya itu. Apalagi perut juga sudah keroncongannya, jadi ya enak aja lah. Lauk paling enak itu ya lauk lapar ya. Pokoknya kalau lapar makan apa aja itu enak. Beda kalau kenyang. Kalau perut kenyang di depan mata ada makanan paling enak sedunia sekalipun, tetap aja kurang enak, kurang lezat, kurang mantap. Seperti ini ya nasi goreng buatan Mak Glo. Tapi kok rasanya masih ada yang kurang ya? Pantes aja masih ada yang kurang karena belum ada teh hangatnya. Langsung deh buat teh hangat daripada nanti ada yang janggal gitu kan. Jadi langsung buat aja. Ini teh sampah ya. Mak Glo tuh suka banget sama teh ini dibandingkan teh celup. Karena menurut Mak Glo ya, teh sampah ini rasanya tuh lebih nikmat, lebih sedap, lebih seger gitu. Tapi tenang aja, kalau kalian bertamu, Mak Glo punya kok teh celup. Nggak mungkin juga ya tamu disuguhin teh kayak gini. Nah, kalau kayak gini kan lebih jos ya. Ada nasi goreng, ada teh hangat juga, mantul banget. Langsung deh Pak suami sarapan, dan itu dulu digangguin sama anaknya. Oh iya, Mbak Nada itu sudah sarapan ya. Tadi dia diduluin, tapi nggak ke video aja karena ribet banget. Pokoknya nyuapin anak itu diduluin ya. Karena apa? Karena Mbak Nada ini kalau nggak cepet-cepet disuapin, dia itu rewel. Tapi ya seperti itulah Mbak Nada. Kalau ada orang makan, dia tetap aja ikutan sibuk. Pokoknya ada aja kerjaan dia itu. Sekarang dia minta minum lagi dan minta minum lagi ya, kayak gitu. Kalau ada orang makan dia tuh kayak repot sendiri. Lihatlah kelakuan Mbak Nada, dia itu sadar kamera, makanya dia langsung mendekat dan bah. Padahal emaknya lagi sibuk ngonten, dia juga ikutan sibuk. Tapi nggak apa-apa lah ya, sengaja Mak Glo biarin, kayaknya lucu aja gitu. Selama dia nggak banting kameranya, ya udah deh dibiarin aja, bah. Dia ngebah-ngebah terus. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya anak seumuran Mbak Nada itu memang lagi lucu-lucunya, lagi aktif-aktifnya. Besok kalau dia sudah besar dan nengok video ini, pasti dia akan ketawa-ketawa sendiri nengok kelakuan dia sendiri. Alhamdulillah kami semua sudah selesai sarapan. Selesai sarapan ada yang beli pupuk, katanya sih untuk pupuk jagung. Kalau gitu sampai sini dulu ya videonya, sampai jumpa lagi.